Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Selubung yang Menutupi Mata Rohani. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara sekalian. Apakah saudara adalah seorang pembaca Alkitab yang baik? Apakah saudara rajin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari? Dan adakah hikmat atau pengertian yang timbul di dalam hati saudara dalam bentuk rema atau pemahaman akan firman Tuhan yang mendalam? Karena terus terang renungan firman Tuhan di pagi hari ini akan menjadi kunci atau jawaban atas setiap pertanyaan tersebut. Saya banyak kali sudah menceritakan bahwa saya pribadi adalah anak yang berasal dari keluarga besar orang Kristen. Saya sudah terbiasa untuk pergi ke gereja, beribadah, bersekolah minggu, dan mengikuti kebaktian-kebaktian umum mulai dari kecil sampai saya dewasa sekarang. Lalu apakah karena saya adalah seorang Kristen, saya lantas memiliki akses untuk memahami dan membuka pengertian akan kitab suci dengan lebih mudah? Ternyata tidak, saudaraku. Sekalipun saya adalah orang Kristen, ibarat orang gaptek yang sulit memahami teknologi, maka saya sangat tidak melek dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Saya membaca kitab suci, paling-paling yang masuk dalam pemikiran saya ialah kisah atau dongeng Alkitab. Dan bagian paling sering atau paling banyak terjadi ialah saya ngantuk dan saya tertidur saat saya membaca Alkitab. Jadi kalau saudara bertanya apa obat tidur yang ampuh, mungkin jawabannya ialah cobalah membaca Alkitab. Tetapi semuanya itu berubah ketika saya mengalami yang namanya pengalaman lahir baru atau cinta mula-mula. Saat dimana saya pribadi menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Di situ saya memahami bahwa untuk kita bisa mengerti akan kebenaran yang ada di dalam kitab suci kita, ada satu kuncinya. Saudara harus lahir baru dan menerima Roh Kudus. Jadi intinya, boro-boro orang di luar Kristen, orang Kristen saja itu sukar memahami firman Tuhan. Ada selubung yang menutupi mata rohani mereka, sehingga mereka tidak melek, tidak bisa menangkap firman Tuhan. Kalaupun mereka bisa membaca dan firman itu selalu ada bersama-sama dengan mereka di rumah, baik itu di atas meja kamar kita maupun di tempat tidur kita, tapi tidak sekalipun kita memahami makna yang tertera di dalamnya. Kenapa, saudaraku? Sekali lagi, karena ada selubung yang menutupi mata rohani saudara. Nah, itu sebabnya kenapa Yesus ada menggunakan sebuah ungkapan, orang buta menuntun orang buta, dan kedua-duanya akan masuk ke dalam lubang. Karena pada waktu itu imam kepala, orang-orang Farisi, pengajar-pengajar firman Tuhan, mereka juga ada selubung yang menutupi mata mereka. Buktinya mereka tidak mengenal Yesus, firman yang menjadi manusia. Justru orang-orang rohani ini yang berusaha untuk membinasakan, menyalibkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sangat suka melakukan perdebatan lintas keyakinan atau lintas agama, saya sarankan lebih baik saudara menghentikan metode atau kebiasaan berdebat seperti itu, karena akan menjadi sia-sia belaka. Saya pribadi sering melakukannya, berdebat mengenai pemahaman-pemahaman Alkitab dengan orang-orang non-Kristen yang berusaha mencari-cari kesalahan di dalam kitab sucinya orang Kristen. Mereka lalu mengutip ayat demi ayat, berusaha untuk mempengaruhi kita. Tetapi yang saya dapati ialah orang-orang non-Kristen ini tidak pernah memahami kitab suci kita.
dan mereka tidak akan pernah mungkin bisa memahaminya karena tidak ada kuncinya di dalam batin mereka. Tidak ada Roh Kudus yang membuat mereka mengerti. Mata mereka tertutup oleh selubung itu, sehingga mereka tidak bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi di dalam Yohanes 8 ayat 43, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku." Orang-orang di luar sana yang membenci kekristenan, yang membenci orang-orang percaya, mereka melakukan itu oleh karena tidak ada Roh Kudus yang berdiam di dalam hati mereka. Alkitab kita memang penuh misteri. Ada banyak hal yang menjadi paradoks atau pertentangan di dalam kitab suci. Tetapi kalau Roh Kudus bertahta di hati kita, mata kita akan dicelikan, sehingga pertentangan atau paradoks di dalam Alkitab kita itu justru menggambarkan harmoni. Sebagaimana gitar berbeda dengan drum berbeda dengan bass. Tetapi ketika semuanya itu dimainkan bersama-sama, ia akan menghasilkan harmoni atau melodi yang indah. Saya sudah 14 kali menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan walaupun ada beberapa paradoks di dalam kitab suci, tapi ketika saya melihat itu dengan mata yang sudah dibukakan oleh Roh Kudus, dengan mata yang sudah dicelikan oleh Yesus Kristus, saya bisa melihat intisari di dalamnya. Bahkan sama sekali tidak ada hal yang bertentangan dengan Allah. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang tidak terbantahkan. Yohanes 16 ayat 8 berkata, "Dan kalau Ia datang," yang dimaksud di sini Ia ialah Roh Kudus, "Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Kalau seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, tandanya ialah bukan sika lama-lama, sandal lama-lama, sandal baru-baru, tetapi ia akan diinsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Orang banyak kali mengangkat kepenuhan Roh Kudus itu artinya berbahasa roh, kemudian bernubuat atau mendapat penglihatan. Itu cuma sebatas karunia. Yang paling penting dari seseorang yang dipenuhi Roh Kudus ialah hidupnya setiap hari akan dipimpin oleh roh itu. Roh Kudus akan menginsafkan dosa seseorang, sehingga ia akan mengakui itu di hadapan Tuhan dan membenci dosa itu. Roh Kudus akan membukakan matanya, sehingga ia bisa melihat kebenaran. Roh Kudus juga akan menunjukkan kepada dia apa yang terjadi, apa akibatnya kalau seseorang masih hidup di dalam dosa. Penghakiman Tuhan seperti apa. Jadi syukur kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus menggenapi janji yang Ia ucapkan sebelum Ia naik ke surga. "Aku tidak akan meninggalkan engkau, tapi aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Ketika Ia naik, Ia mencurahkan roh-Nya. Roh Kudus ialah roh dari Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti bahasa surga, hal-hal surgawi, mengerti tentang Tuhan, kalau bukan roh-Nya sendiri yang memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur di kesempatan pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami betapa pentingnya kami menerima roh-Mu Tuhan, agar mata rohani kami boleh dicelikan, boleh dibukakan dari setiap selubung yang membuat kami dibutakan dan tidak mengerti akan kebenaran. Bapa, kami berdoa, lingkupi kami selalu dan pimpin hidup kami. Kami percaya ketika kami dipimpin oleh Roh Kudus, kami tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan daging. Kami tidak semata ingin memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kami. Tetapi kami belajar menaklukkan diri kami di bawah kehendak-Mu. Kekudusan dan kesucian-Mu melingkupi kehidupan kami dan memberikan kami gambaran bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kiranya kasih dan karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.